Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Aliana Bila dengan NIM 530242265. Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang sudah saya buat dengan judul RFID dalam Perkembangan Teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak teknologi yang bermunculan. Salah satunya adalah RFID. RFID banyak digunakan oleh perusahaan untuk keperluan identifikasi karyawan dan aset perusahaan. RFID juga digunakan di instansi atau sekolah atau perguruan tinggi untuk rekap data, masuk perpustakaan, ataupun untuk absensi. RFID juga digunakan di supermarket untuk identifikasi saat belanja barang. Selain itu, berbagai fasilitas umum juga menerapkan teknologi RFID. Fasilitas umum telah dikembangkan untuk memberikan kemudahan akses kepada penggunanya. Dari berbagai fasilitas umum yang ada di muka umum, salah satunya adalah adanya penggunaan kartu pintar untuk berbagai hal. Contoh sederhananya yaitu kartu ATM, kartu untuk pembayaran dan berbagai jenis penerapan RFID lainnya. Semakin maju teknologi, kini membuat semuanya cukup menggunakan kode atau tag. Begitu pula RFID tag yang memiliki banyak keunggulan dan kemanfaatan di berbagai bidang. Kehidupan yang ada di sekarang ini semakin hari semakin canggih. Dengan adanya teknologi yang canggih ini, membuat masyarakat digital berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi baru, salah satunya berbasis RFID. Sejarah perkembangan RFID. RFID dimulai sejak tahun 1920, tetapi berkembang menjadi IFF transponder pada tahun 1939. Waktu itu berfungsi sebagai alat identifikasi pesawat musuh, dipakai oleh militer Inggris pada Perang Dunia Kedua. Sejak tahun 1945, beberapa orang berpikir bahwa perangkat pertama RFID ditemukan oleh Leon Temerin sebagai suatu tool spionase untuk pemerintahan Rusia. Walaupun alat ini adalah sebuah alat pendengar mata-mata yang pasif dan bukan sebuah kartu label identitas, alat ini diakui sebagai benda pertama dan salah satu nenek moyang teknologi RFID. Beberapa publikasi menyatakan bahwa teknologi yang digunakan RFID telah ada semenjak awal era 1920. Sementara itu, beberapa sumber lainnya menyatakan bahwa sistem RFID baru muncul sekitar era 1960. RFID merupakan sebuah teknologi compact wireless yang diunggulkan untuk mentransformasi dunia komersial. RFID adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan frekuensi radio untuk identifikasi otomatis terhadap objek-objek atau manusia. RFID adalah teknologi penangkapan data yang dapat digunakan secara elektronik untuk mengidentifikasi, melacak, dan menyimpan informasi dalam tag RFID. Pengertian RFID. RFID merupakan singkatan dari Radio Frequency Identification. Radio Frequency Identification adalah penggunaan gelombang radio untuk membaca dan menangkap informasi yang tersimpan pada tag yang melekat pada suatu objek. Suatu tag dapat dibaca sampai beberapa jauh jaraknya dan tidak perlu berada dalam langsung jarak yang dekat dengan pembaca untuk dilacak keberadaannya. Menurut Erwin 2004 mengatakan bahwa RFID adalah sebuah teknologi yang menggunakan frekuensi radio untuk mengidentifikasi suatu barang atau manusia. Menurut Mariono 2005, RFID adalah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut RFID atau transponder atau tag untuk menyimpan dan mengambil data dari jarak jauh. Lalu menurut Kustianto 2010 adalah RFID atau Radio Frequency Identification merupakan suatu metode yang mana bisa digunakan untuk menyimpan atau menerima data secara jarak jauh dengan menggunakan suatu piranti yang bernama RFID tag atau transponder. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Radio Frequency Identification atau RFID
adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan pengambilan data dengan menggunakan gelombang radio maupun magnetic card secara otomatis terhadap suatu objek atau manusia dengan jarak jauh maupun dekat. Bentuk sistem identifikasi lain selain RFID juga ada yang menggunakan barcode, magnetic stripe, IC card, optic character recognition atau OCR, voice recognition, fingerprint, dan optical strip. RFID ini sendiri merupakan bentuk pengembangan dari barcode. Tentunya ada perbedaan keduanya yang merepresentasikan kelebihan RFID jika dibandingkan dengan barcode. Jika dengan menggunakan barcode, user harus menggunakan scan satu persatu objek. Dengan RFID, pembacaan data dapat dilakukan bersamaan sekaligus, sehingga penggunaan RFID ini dapat mereduksi pekerjaan human interface dalam sistem. Tag yang disematkan pada objek tertentu juga menyediakan ketahanan yang lebih daripada barcode yang umumnya terdapat pada kertas. Tag juga dapat menyimpan lebih banyak data daripada barcode. Jangkauan pembacaan data dari tag reader pada RFID pun jauh lebih besar daripada jangkauan pembacaan barcode dengan alat scan-nya untuk pembacaan data. RFID pasif mampu menjangkau sampai dengan 600 meter, namun reader pasif hanya mampu menerima sinyal radio dari tag aktif, sedangkan reader aktif dapat memancarkan sinyal interrogator ke tag dan menerima balasan autentifikasi dari tag. Selain itu, sinyal integrator juga dapat berfungsi sebagai sumber daya tag pasif. Pada akhirnya, penggunaan RFID ini memang ditujukan untuk pengembangan dari sistem barcode untuk sistem identifikasi. RFID ada dua komponen untuk bekerja, yaitu RFID tag dan RFID reader. RFID tag adalah sebagai objek untuk menyimpan data, sedangkan RFID reader adalah perangkat yang melakukan identifikasi terhadap RFID tag dengan memanfaatkan frekuensi radio. Cara kerja RFID adalah berdasarkan pada cara kerja dua komponen yang menyusun RFID, yaitu tag dan reader. Komponen-komponen ini dikombinasikan sehingga dapat melakukan pengidentifikasian data dari tag ke reader. Ilustrasi cara kerja RFID melalui komponen tersebut ditunjukkan pada gambar di atas. RFID ditempelkan atau diletakkan pada suatu objek, yang umumnya berupa sebuah kartu. RFID ini yang akan dibaca data yang tersimpan di dalamnya oleh RFID reader. RFID reader akan memancarkan dan mengirimkan sinyal frekuensi radio untuk disesuaikan oleh RFID tag. Ketika RFID tag dan RFID reader memiliki frekuensi gelombang yang sama, maka data dan informasi pada tag akan dibaca oleh reader. Transmisi gelombang radio yang dilakukan menyebabkan kedua komponen tag dan reader ini berkomunikasi secara wireless atau tanpa menggunakan kabel, dengan hanya mendekatkan tag kepada readernya. Data yang telah dibaca tersebut akan dikirimkan melalui sistem pusat identifikasi. Di luar dua komponen ini, RFID juga menggunakan sistem kontrol berupa komputer sebagai jembatan yang akan menghubungkan RFID ke sistem keseluruhan agar bisa melakukan penyimpanan dan pemrosesan data yang terbaca di suatu database untuk dilanjutkan dengan tugas lainnya dalam sistem tersebut. Misalnya, menampilkan data pada suatu LCD yang diintegrasikan dengan perangkat ini. Untuk itu, sistem identifikasi dengan RFID dalam penerapannya juga diimplementasikan dengan perangkat lain sehingga membentuk suatu sistem. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa RFID terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama transponder atau tag yang mencakup semua informasi tentang suatu produk. Yang kedua adalah antena pemindai, berfungsi untuk menangkap gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh transponder atau RFID tag. Yang ketiga yaitu model pembaca yang menerjemahkan dan menafsirkan data pada tag RFID reader. Ketika bagian ini masuk ke dalam proses di mana data pertama disimpan dalam text review, baik dalam format read-only atau read-write. Tag ini bertenaga baterai atau pasif. Yang kedua, ketika tag berada dalam jangkauan antena pemindai.
Energi elektromagnetik memicu tag untuk memulai mengirim data dalam bentuk gelombang radio. Gelombang radio ini ditangkap oleh antena dan dikirim ke pembaca yang menerjemahkan gelombang tersebut sebagai informasi digital. Penerapan RFID. Yang pertama ada di bidang keamanan. Teknologi RFID telah banyak digunakan dalam bidang keamanan. RFID telah menjadi perangkat yang umum digunakan sebagai kunci rumah, apartemen, atau ruangan kamar hotel. Teknologi ini memungkinkan mengakses ruangan dengan hanya menempelkan kartu yang ditempeli RFID tag pada RFID readernya, sehingga memberikan kemudahan akses. Penggunaan RFID ini juga dapat menghindarkan pemiliknya dari adanya upaya pembobolan. Yang kedua, penerapan di bidang industri. Contoh pengimplementasiannya di bidang industri yang diambil dari referensi adalah dalam Efficiency Supply Chain Management atau SCM, atau manajemen rantai pasokan barang di suatu pabrik. Teknologi RFID dapat mengidentifikasi, mengkategorikan, dan mengatur ketersediaan barang dilengkapi dengan informasi mengenai barang tersebut. Dalam bidang industri, produk harus dihitung sudah berapa kali dalam proses manufaktur selama tahap produksi, pembersihan, dan pengemasan. Namun, dengan pemanfaatan tag RFID dan pembacanya, jumlah barang dapat dihitung dalam hanya hitungan detik. Hal ini dikarenakan tag RFID secara otomatis dapat dipindai tanpa berada di bawah scanner, dan beberapa tag dapat dipindai secara bersamaan. Yang ketiga yaitu penerapan di bidang administrasi. Contoh penerapannya adalah dalam sistem presensi di pegawai sekolah atau universitas. Penerapan dalam sistem presensi ini lebih umum ditemukan pada perusahaan, yang digunakan untuk pencatatan kehadiran pegawainya. Dengan begitu, data kehadiran pegawai akan terekam secara real-time, sehingga lebih akurat dan efisiensi dibandingkan pendataan secara manual. Bahkan sistem ini bisa diintegrasikan dengan sistem penggajian melalui pengolahan data pada presensi yang tersimpan di database pusat informasi. Yang keempat adalah penerapan pada sistem perpustakaan. Penerapan RFID di perpustakaan ini dapat memberikan kemudahan, efisiensi, dan akurasi dalam pencarian buku, pendataan buku, inventaris, pengolahan seluruh sistem dan data perpustakaan, serta pendataan terkait segala hal dalam proses peminjaman dan pengembalian buku. Yang kelima yaitu penerapan di bidang kesehatan. Pemanfaatan RFID biasanya dilakukan dalam pendataan barang-barang serta pendataan pasien di rumah sakit. Secara singkat, contoh yang bisa dibayangkan ketika mengetahui teknologi RFID adalah di bidang pembangunan, transportasi, manajemen parkir, produk, sistem bagasi, pelacakan, penyewaan, dan masih banyak di bidang lainnya. Teknologi RFID juga dimanfaatkan dalam sistem tertanam untuk tugas-tugas sederhana seperti penerimaan tamu otomatis yang dilengkapi dengan fasilitas pemberian souvenir. Dari semua penerapan ini dapat terlihat bahwa teknologi RFID telah menjadi teknologi yang sebenarnya sudah umum digunakan, namun jarang diketahui jenis teknologi dan bagaimana sistem bekerjanya. Kesimpulan yang dapat diambil dari artikel ini adalah RFID merupakan alat identifikasi otomatis yang menggunakan frekuensi radio untuk mengirimkan data antar komponen RFID secara wireless atau tanpa kabel. Perkembangan teknologi RFID semakin pesat dari tahun ke tahun. RFID yang pertama kali ditemukan pada tahun 1920, yang kala itu digunakan sebagai alat militer Inggris pada Perang Dunia Kedua, lalu bertransformasi menjadi suatu teknologi yang memanfaatkan frekuensi radio untuk mengirimkan data antar komponen-komponen RFID secara wireless atau identifikasi otomatis pada objek-objek atau manusia dengan menggunakan radar sensor tag dan reader. Penerapan RFID sebenarnya umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun jarang yang mengetahui dan mengenali teknologi ini. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak yang mengenali teknologi ini dan memungkinkan lebih banyak pengembangan perangkat dengan bantuan teknologi RFID di masa depan. Sekian presentasi dari saya, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.